Halo cantik, ganteng, gimana kabarnya? Dandi akan menceritakan alur film yang sangat epik berjudul The Killing of a Sacred Deer 2017. Menceritakan seorang dokter bedah jantung yang baik pada pasien BPJS tapi mengalami hal-hal yang aneh hingga menimpa keluarganya. Serius deh, nonton review filmnya Dandi tuh seru banget. Iya, wajib subscribe sih, biar nggak ketinggalan. Subscribe sekarang juga! Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran tonton sampai habis? Siapkan kopi cemilan dan jangan lupa kabarin dulu Ayang. Tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Si Bagas bawa las gas. Cerita diawali dengan dokter bedah jantung khusus pasien BPJS yang bernama Dr. Steven yang baru menyelesaikan operasi kepada pasien BPJS. Operasi itu berjalan lancar alhamdulillah, tapi pasien meninggal dunia, innalillahi. Di hari kemudian, Dr. Steven bertemu pria muda yang bernama Martin. Pria itu ternyata anak dari pasien BPJS yang telah meninggal. Alasan Steven ketemu dengan Martin, yaitu penebusan rasa bersalah kepada pasien BPJS karena tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Tanpa disangka-sangka Steven memberikan jam tangan mewahnya kepada Martin. Martin terkejut dan tentunya sangat senang. Martin memeluk Steven dengan rasa sangat bahagia. Singkat cerita di rumahnya. Pada saat Steven makan malam bersama keluarganya, sang istri bernama Anna, Kim anak pertama, dan Bob anak haram. Di keluarga yang bahagia, cemara, rajin menabung, dan disayangi tetangganya, mereka hidup bahagia. Mantap sudah kehidupan Steven ini. Bob, you promised me you'd get a haircut. Not tomorrow, Dad. He has lovely hair. Singkat cerita, pada saat Steven shift pagi, Martin tiba-tiba datang menghampiri Steven, membicarakan jam tangannya yang rusak. Karena Steven risih, berkata kabarin dulu jika akan bertemu. Steven berbicara dengan nada soft spoken. Jangan datang di jam kerja. Aduh Martin. I've got to go back in now. Oke, goodbye. Saat Steven pulang ke rumah, melihat anaknya Kim sedang latihan vokal paduan suara, wajah Steven sangat bahagia. Bob juga nggak kalah keren memiliki bakat bermain piano. Keluarga ini sangat sempurna sekali di mata tetangga. Anak-anak mempunyai bakat gimana, tetangga nggak iri coba. Sudahlah sangat sempurna sekali keluarga Steven ini. I watered them already. Come on, we're gonna be late. Keesokannya, Steven menemui Martin yang ingin curhat karena masalah di sekolahnya. Martin merasa malas, tapi karena rasa bersalahnya, ya sudahlah. Karena rasa bersalah atas kematian orang tuanya, jadi Steven melakukan apapun yang Martin inginkan. Karena Steven pria bertanggung jawab. I also consider my mom to be a friend. She helps me as much as she can with a lot of stuff. It just seemed to me like a good idea, so I thought I'd ask. Pada saat sore hari Martin diperkenalkan kepada keluarga Steven, Martin ternyata mempunyai karakter yang baik sopan. Ketika dia membawa hadiah sederhana untuk istri dan anak-anak Steven, Kim dan Bob, membuat istri dan anak-anak Steven tampak senang kepada Martin. Singkat cerita, mereka akan makan bersama dan Martin saling berkenalan dengan Kim dan Bob. Setelah mereka mengobrol di kamar, Martin mengajak Kim berjalan di luar rumah, berjalan ke arah danau dan pohon caringin. Lalu Kim memperlihatkan bakat bernyanyinya kepada Martin untuk menghibur Martin yang sedang kebingungan. Singkat cerita, pada malam hari, tiba-tiba Steven ditelepon oleh Martin untuk mengajak makan bersama ibunya. Steven sudah malas karena harus terus mengikuti kemauan Martin yang sesalu, ada aja gebrakannya. Steven yang akan tidur pun merasa terganggu sekali. Tapi karena ayah Martin meninggal setelah dioperasi oleh Steven, ya mau gimana lagi? Steven karena merasa bersalah, akhirnya tetap menuruti keinginan Martin dan ibunya, memberikan sedikit kebaikan kepada Martin dan ibunya. I thought we could all watch a movie together.
Sesudah makan malam, Steven tidak dipersilahkan pulang, melainkan dipaksa untuk menonton film favorit ayahnya. Setelah 1 jam menonton film, Martin izin tidur duluan karena mata sudah 5 watt, meninggalkan Stephen dan ibunya. Di mana hal yang tidak disangka-sangka terjadi ketika ibu Martin menggoda Steven. Wah, parah nih. Can I take a closer look at your hands? Keesokan paginya ketika Steven sampai di rumah sakit, si kampret Martin nongol lagi. Duduk di ruang kerja Steven, Martin memberitahukan bahwa dia mengalami sakit di bagian dadanya yang sulit bernafas. Steven langsung memeriksa bagian dadanya. Singkat cerita, hasil pemeriksaan tidak ada riwayat sakit apapun. Si kampret Martin emang nyebelin. Setelah itu, Martin mengajukan permintaan yang bejir, lah gak masuk akal, ingin melihat bulu tebal yang ada di tubuh Steven. Kocaknya Steven tetap menuruti keinginan si Martin. There's nothing wrong with me. You couldn't be healthier. Beberapa hari kemudian, Steven selalu mengabaikan telepon dari si Martin. Steven sedang berkunjung ke rumah sahabat dekatnya untuk makan bareng dengan menu ikan bakar, sambal goang, dan juga tempe mendoan, serta telur gulung. Sahabatnya juga berprofesi sebagai dokter, melihat ada sosok lelaki muda di dekat mobil Steven. Sahabatnya itu kebingungan, siapakah sosok laki-laki muda itu? Yang jelas itu udah pasti si kampret Martin. I could be wrong, but it looked a lot like him. Emang kampret si Martin? Pada saat malam hari Steven lagi duduk santai, tiba-tiba datang anak gadisnya Kim. Siapa yang mengantar dia pulang? Udah tahu kan kalian jawabannya? That boy came over the other day. Singkat cerita, saat pagi hari, Bob anaknya mengeluh karena kedua kakinya sakit tidak bisa berjalan. Sontak Steven khawatir dan cemas. Raut wajah Steven terlihat sangat cemas. Bob nambah pikiran. I can't stand up. Tanpa pikir panjang, Steven dan istrinya membawa Bob ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Tapi selang beberapa jam, Bob sudah bisa berjalan lagi. Bob emang kocak. Tanpa disangka-sangka, saat Steven menyuruh istrinya Anna dan Bob untuk bergegas pulang duluan, namun hal yang tidak terduga-duga terjadi. Pada akhirnya, Bob dibawa lagi ke ruangan karena Bob mengalami kelumpuhan. Para dokter melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab penyakit Bob, sehingga ibunya dan Steven disuruh pulang untuk beristirahat. Good night. Bye, Larry. Thanks for everything. Clinic, I'll bring in those donuts he loves so much. Yes. Bob yang sedang dirawat Kim sebagai kakak malah asik berduaan keliling kota dengan si Martin. Karena ulahnya yang kocak, Kim mendapat kata-kata mutiara dari ibunya Anna yang sangat kesal. Singkat cerita, pada saat esok hari Anna dan Steven datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Bob, tanpa disangka-sangka, si kampret Martin sudah ada di kamar rawat Bob. Lalu si Martin mengajak Bob mengobrol di luar ruangan untuk menyampaikan informasi yang sangat penting karena Bob penasaran lalu mengiyakan. It's a Swiss Army knife. Martin, I have to get back downstairs. Pasti kamu terkejut. Ternyata penyebab kelumpuhan Bob adalah ulah si kampret Martin karena Martin merasa kesal kepada Steven yang kurang sigap hingga menyebabkan ayah Martin meninggal dunia. Skor sekarang draw, Steven harus kehilangan salah satu anaknya atau istrinya. Steven harus memilih siapa yang akan Steven korbankan. Emang kampret si Martin, dan sekarang Bob sudah lumpuh. Jika Steven tidak mengorbankan salah satu, maka Martin akan melakukan gebrakan baru. Steven tidak menyangka sejauh itu yang akan dilakukan si kampret Martin. Dengan raut wajah cemas dan bingung, Steven tidak menjawab sepatah kata pun. Unless you have any questions. Sama seperti apa yang dikatakan Martin, sekarang Bob kondisinya semakin memburuk sampai tidak mau makan sama sekali.
Hingga dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Bob, Stephen dan istrinya Anna mulai mencemaskan kondisi Bob yang semakin memburuk, tapi tetap hasilnya tidak terdeteksi penyakit yang menyebabkan Bob lumpuh. Hingga dokter menyatakan bahwa Bob tidak mengalami penyakit apapun, benar-benar si Martin menyakiti tanpa menyentuh. Ketika sang ibu mengkhawatirkan kondisi Bob, Kim malah asik berduaan dengan si kampret Martin. Singkat cerita, Stephen sangat stres. Langkah apa yang akan diambil hingga tanpa disangka-sangka Stephen mendorong kursi roda ke lorong rumah sakit, lalu menyuruh Bob untuk berjalan. Ready? Singkat cerita, keesokan harinya saat Kim latihan paduan suara, tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga, sama persis seperti yang dialami Bob si anak haram. Singkat cerita, kedua anak Bob terbaring di rumah sakit dengan gejala penyakit yang sama, kelumpuhan dan kehilangan selera makan. Entah apa yang dilakukan Martin kepada Kim dan Bob, hingga Stephen cemas bergegas untuk mencari Martin ke rumahnya, akan tetapi Martin dan ibunya tidak ada. Pada saat malam hari, Stephen berbincang dengan sang istri bahwa dulu sebelum mengoperasi ayahnya Martin, ternyata Stephen sedikit mabuk tapi tidak terlalu tinggi, ucapnya. Tidak mengganggu alur saat operasi, Stephen berucap bahwa kematian ayahnya Martin memang sudah takdir. Stephen terus meyakinkan Anna agar Anna tidak marah kepadanya karena kelalaiannya dulu saat menangani operasi ayah Martin. Stephen tidak ingin disalahkan akan hal itu, karena itu sudah takdir. I was going to tell you at some point. I felt sorry for him. Serius deh, nonton review filmnya Dandi tuh seru banget. Iya, wajib subscribe sih, biar nggak ketinggalan. Subscribe sekarang juga!